Pada video pembelajaran Diklat kali ini, kita akan mengenal lebih jauh bagaimana manajemen pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kita akan mengenal jenis-jenis dari anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada anak yang tunanetra, kemudian tunarungu, tunadaksa, anak-anak dengan gangguan pendengaran, gangguan komunikasi, anak-anak berbakat, kemudian kita juga nanti akan mengenal bagaimana anak-anak yang mengalami autisme, hiperaktif, dan juga anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Saat anak-anak mulai masuk dalam jenjang pendidikan, anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka akan datang ke lembaga, kemudian biasanya akan dilakukan assessment. Nah, assessment ini meliputi ada wawancara, observasi, dan jika diperlukan maka dilakukan tes-tes tertentu, misalnya tes psikologi untuk mengetahui potensi-potensi mereka, kemudian kekurangan yang perlu distimulasi untuk perkembangan mereka. Nah, setelah mereka melakukan assessment yang dilakukan oleh dokter, psikolog, guru, kemudian orang tua, anak-anak ini nanti akan mendapatkan materi pembelajaran secara khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus, setelah dilakukan assessment, mereka akan dibuatkan program pembelajaran individual. Guru-guru yang menyusun program pembelajaran individual ini, mereka bekerja sama dengan tenaga ahli, misalnya dari psikolog, kemudian masukan dari terapis jika anak-anak tersebut melakukan terapi. Juga penting orang tua atau pengasuh yang sehari-hari bersama anak. Tujuannya apa? Agar pembelajaran yang dilakukan sekolah sejalan dengan yang dilakukan di rumah. Hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pihak sekolah, guru, kepala sekolah, tetapi orang tua pun memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, ketika anak-anak ini belajar, tentu saja perlu dipisahkan atau diklasifikasi sesuai dengan jenis gangguan yang mereka alami. Kemudian setelah itu penting juga untuk mengetahui apakah anak-anak berkebutuhan khusus ini kategorinya adalah mereka anak-anak yang mampu didik, mampu latih, atau mereka anak-anak yang memang benar-benar dibutuhkan adalah lebih pada kemandirian. Karena ketika mereka diberikan materi secara akademis, kognisi mereka perkembangannya masih belum sesuai, tentu saja mereka akan mengalami kesulitan. Jadi yang dibutuhkan adalah mereka kemampuan bina diri. Pada sekolah-sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, biasanya ada dua jenis. Mereka masuk ke program yang reguler, dan yang kedua adalah program untuk fokus pada kemandirian mereka. Untuk anak-anak yang mampu didik, mereka biasanya akan masuk ke kelas reguler. Sedangkan untuk anak-anak yang mampu latih, mereka biasanya akan dimasukkan ke kelas-kelas untuk melatih kemandirian mereka. Tentu saja untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus, guru-guru harus dibekali dengan pengetahuan. Mereka harus mengerti apa saja sih ciri-ciri dari anak-anak berkebutuhan khusus. Selain guru-guru mengetahui ciri-cirinya, yang penting adalah bagaimana guru menstimulasi anak-anak ini, siswa ini ketika mereka berada di sekolah. Ya, tentu saja pendekatannya akan berbeda, walaupun sama-sama mereka anak autis, tentu saja pendekatannya benar-benar secara individual. Karena misalnya anak-anak dengan spektrum autis itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, di sini butuh kejelian dari guru, keterbukaan dari orang tua untuk melihat sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan anak, kemudian potensi-potensi apa yang dapat dikembangkan dari diri anak ini. Karena kita percaya bahwa setiap anak ini adalah anak-anak yang cerdas, bagaimanapun kondisinya. Jika mungkin guru tersebut memiliki anak yang hiperaktif, memang mungkin secara kemampuan bahasa atau perilaku mereka kurang. Tetapi percayalah bahwa mereka memiliki potensi-potensi tersendiri yang kadang malah nggak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Misalnya ada yang mereka cenderung senang dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fisik, olahraga, ada juga yang senang dengan kegiatan seni, ada yang mereka itu menonjol di kemampuan, misalnya mereka senang menyanyi, menggambar, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru-guru perlu memiliki keterbukaan pada potensi yang dimiliki oleh setiap anak, karena setiap anak adalah istimewa. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, setelah mereka dilakukan assessment, kemudian ada mengorganisasikan mereka di kelas-kelas tertentu, setelah itu disiapkan juga pembelajaran serta bagaimana implementasi dari kurikulum yang telah disiapkan oleh guru-guru, penting dilakukan evaluasi. Ya, jadi dalam sistem manajemen tentu saja evaluasi ini menjadi bagian yang tidak dapat
terpisahkan, tidak dapat ditinggal. Karena kita perlu tahu program pembelajaran individual yang telah disusun, baik itu jangka untuk pendek, menengah, panjang, perlu diketahui apa saja sih yang selama ini perkembangan yang telah dialami oleh anak-anak tersebut. Jika memang diperlukan ada tambahan materi tertentu atau misalnya ada materi yang terlalu berat sehingga harus diturunkan atau dihilangkan, maka di dalam evaluasi itu harus dilakukan. Kita perlu tahu juga apa saja sih klasifikasi dari anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah anak yang mengalami tunanetra, mengalami gangguan penglihatan. Ada yang mereka low vision, mereka mampu melihat tetapi jarak pandangnya harus sangat dekat. Ada yang memang mereka tunanetra ya, totally blind. Itu juga ada di sekolah-sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Yang berikutnya adalah anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Nah, ada anak-anak yang memang membutuhkan alat bantu dengar, ada yang memang tidak. Ini perlu dilakukan tes, namanya tes BERA ke dokter THT. Ya, untuk anak-anak yang mengalami gangguan tunarungu supaya diketahui berapa desibel kemampuan dengar anak. Yang berikutnya adalah anak-anak dengan gangguan tunagrahita. Anak-anak ini dikenal juga dengan istilah disabilitas intelektual, memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata anak-anak seusianya. Termasuk di dalamnya untuk anak-anak tunagrahita ini adalah anak yang mengalami Down syndrome. Nah, Down syndrome ini merupakan gangguan karena mereka mengalami kelainan kromosom. Jadi anak-anak Down syndrome adalah anak-anak yang mengalami gangguan pada kromosomnya. Yang berikutnya adalah anak-anak dengan tunadaksa. Nah, tunadaksa ini termasuk anak-anak yang mengalami cerebral palsy, di mana mereka mengalami gangguan pada fungsi motoriknya. Jadi, mereka membutuhkan pendekatan dalam pembelajaran secara khusus. Terkadang mereka secara kemampuan kognitif tidak bermasalah, tetapi lebih pada kemampuan motorik kasar maupun motorik halusnya. Yang berikutnya adalah anak-anak yang mengalami lamban belajar atau yang lebih dikenal juga slow learner. Ini juga butuh pendekatan khusus. Jika anak-anak lainnya, anak-anak yang tidak mengalami kebutuhan khusus, mereka misalnya belajar cukup dengan 1-2 kali, tetapi bagi anak-anak yang mengalami lamban belajar, tentu dia butuh remedial teaching atau pengulangan-pengulangan materi pelajaran. Yang berikutnya adalah anak berbakat atau gifted and talented. Nah, seringkali ini kita abai, ya, kita pikir anak-anak yang berbakat itu mereka ya sudah mampu melakukan sendiri segala aktivitasnya. Ternyata mereka juga membutuhkan bimbingan khusus. Mengapa? Karena dari sisi sosial emosional biasanya mereka mengalami gangguan. Misalnya ketika anak-anak berbakat ini, karena dia memiliki kemampuan berpikir yang lebih, sehingga ketika bermain dengan teman-teman yang seusia, seringkali nggak nyambung, karena ya kemampuan berpikir mereka jauh melebihi teman-teman lainnya. Yang berikutnya adalah anak yang mengalami gangguan komunikasi, misalnya anak-anak yang terlambat bicara. Termasuk di dalamnya adalah yang saat ini seringkali terjadi, anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara karena pengaruh gadget. Nah, ini yang seringkali kita abai, bahwa ternyata ketika anak-anak bermain dengan gadget atau screen time-nya itu terlalu banyak, maka anak-anak ini lebih pada mereka berkomunikasinya satu arah. Mungkin ketika mereka sedang menonton televisi, ada cerita yang lucu, dia ketawa. Tetapi ketika diajak berkomunikasi dua arah, seringkali mereka mengalami hambatan. Nah, anak-anak yang seperti ini tentu membutuhkan stimulasi yang lebih. Dengan bermain dengan temannya, ketika dia berinteraksi dengan teman-teman lainnya, tentu saja ini akan membantu menstimulasi anak-anak untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi secara dua arah, dan kontak mata pun terjalin di sana. Yang berikutnya adalah anak-anak yang mengalami gangguan autisme. Autisme sendiri bukan sebuah penyakit, tetapi adalah gangguan perkembangan. Pada anak-anak yang mengalami autisme, ada 3 aspek perkembangan yang terganggu. Yang pertama di komunikasi, kedua di sosialisasi, dan yang ketiga di perilaku. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah anak-anak yang mengalami hiperaktivitas. Nah, hiperaktivitas ini juga anak-anak di segala kondisi, di segala tempat biasanya anak sangat aktif. Ya, kadang mereka suruh duduk dalam jangka waktu 5 menit saja, seringkali mereka mengalami kesulitan. Nah, tetapi biasanya tidak hanya ketika di sekolah saja, kadang di rumah atau di tempat-tempat baru, atau bahkan di semua tempat dia akan berperilaku sangat aktif. Nah, tentu anak-anak yang mengalami hiperaktivitas ini membutuhkan terapi dan juga pendekatan pendidikan secara khusus. Demikian tadi
klasifikasi dari anak-anak berkebutuhan khusus yang telah kita pelajari bersama.